Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Analisa Teknikal dan Bendermologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 2 September 2025, hari yang cukup menarik, melanjutkan kenaikan setelah kemarin rebound. Dan seperti biasa, nanti kita menguasai ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman pasti akan saya jawab kalau sudah waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator visa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai jumpa tanggal serian Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, itu gratis ya, free, semua orang bisa join. Bagi yang teman-teman bergabung, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, teman-teman bisa klik join, itu akan langsung masuk ke CCS publik, itu gratis ya. Sesekali kita akan discuss view-view saham, stock pick dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga, caranya tinggal teman-teman bisa simak video di YouTube cuan-cuan saham. Jadi buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini di halaman muka ya, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya sekitar 5-6 menit, bisa disimak dulu. Kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi melalui link Google Form yang ada di deskripsi. Kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi. Bedanya dengan yang free, jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, maupun discuss dan juga view saham-saham seperti itu. Ada yang baru juga dari cuan-cuan saham, ini ada membership untuk yang YouTube. Jadi untuk program ini saya provide untuk teman-teman yang mungkin tidak punya Instagram atau tidak pengen pindah ke Instagram. Ya, karena setelah saya lihat juga cukup banyak yang ada yang di YouTube dan tidak pengen pindah Telegram ya. Sorry kok Instagram, Telegram. Jadi saya buat YouTube membership ini itu kontennya setiap hari Minggu ya. Jadi setiap hari Minggu nanti akan ada watchlist saham dalam seminggu. Kemarin juga ini sudah ada, watchlistnya ada 3 saham dan hari ini hit semua itu. Dan ya itu watchlist sahamnya tiap minggu dan juga ada market outlook seperti itu. Untuk cara subscribe-nya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, nanti di sebelah tulisan subscribe akan ada tulisan join. Nah, tinggal klik join lalu tinggal pilih. Tiga-tiganya sama dan tinggal teman-teman mau subscribe yang mana itu bebas seperti itu. Jadi ya itu saya coba provide untuk teman-teman yang di YouTube lah kalau nggak pengen pindah ke Telegram. Oke, kita langsung masuk ke IHSG di mana hari ini IHSG naik 0,85%. Candlenya sih ada reject ya dan volumenya juga tidak terlalu kelihatan. Sesuatu yang sangat wajar sebenarnya kenapa hari ini dia lanjut naik ya. Karena ya kemarin baru aja rebound, IHSG breakdown, rebound lalu hari ini kena resist. Tuh, istilahnya support become resist lah. Seperti itu. Sebelum bahas market, saya pengen bahas USD/DR ya, yang mana kalau kita lihat demo-demo juga mulai kondusif dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita perhatikan rupiah ini menguat ya. Kemarin posisi memang di resist ketika demo itu ya, tanggal 29 Agustus kebanting marketnya, posisi di pucuk di resist. Cuman ini ada evening star lah. Naik doji lalu turun seperti itu. Artinya ya ada penguatan dari IDR atau rupiah ke depan dan itu juga pasti akan berdampak untuk IHSG seperti itu. Nah, dari hal tersebut maka ada potensi dalam tanda kutip napas lah untuk IHSG ya. Jadi ya nggak langsung turun dalam, masih dikasih rebound dulu seperti itu. Nah, sekarang kita bahas price actionnya IHSG, di mana kalau kita perhatikan sebenarnya IHSG ini juga masih punya structure uptrend dan sebenarnya juga dia baru aja swing low, maka ada potensi habis ini dia bisa swing high seperti itu ya. Kalau yang atas tadi saya coba tarik-tarik nggak terlalu nggak terlalu kena lah, tapi at least untuk yang bawah dia ini masih punya uptrend dan dia masih merespon dan juga belum patah nih ya, seperti ini. Kemarin rebound dari area 76 itu juga area uptrend lainnya lah seperti itu. Dan ya cuman hari ini terlihat ada reject dari area yang sebelumnya support. Kemarin kan terjadi double top 1, top 2,
lalu breakdown, rebound yang sebelumnya di sini support 7850, hari ini diuji dan ada sedikit reject. Jadi ada potensi 7850 menjadi resist. Sebenarnya view-nya mirip-mirip sama kayak yang di sini 1 Juli ini ya. Kita sudah pernah melewati. Jadi setelah double top 1, top 2, breakdown, rebound. Nah, ini kan reject dulu. Support become resistant seperti itu. Dan most likely ada potensi dia akan koreksi terlebih dahulu seperti itu. Mungkin kita bisa lihat, kalau nggak salah ini kan market hari Jumat tutup ya, tanggal 5, sisa 2 hari lagi market. Nah, mungkin 2 hari sisa besok itu ada potensi pelemahan dari IHSG seperti itu. Cuman selama dia tidak jebol yang 7550, itu adalah kesempatan untuk entry seperti itu. Ya kira-kira sama persis view-nya kayak yang di sini ya. Ini kan dia breakdown, rebound, bikin higher low, terus higher high seperti itu. Kan beda cerita. Kalau misalkan dia bikin lower low alias jebol 6750, maka ya nggak jadi higher high, jadinya lower low, reversal valid seperti itu. Tapi selama dia tidak lower low alias tidak jebol 6750 pada saat ini, ya view-nya juga masih oke. Sama seperti pada saat ini ya, dia breakdown double top, top 1, top 2, reject, kena support. Nah, ini support become resistant 7850-nya, lalu ada potensi untuk pullback terlebih dahulu seperti itu. Ya istilahnya bikin kaki kedua lah. Tuh. Nah, untuk support sekarang mungkin bisa sampai 7650-an, itu support IHSG ya. Tuh. Dan view-nya masih sama, selama nggak jebol yang 7550, IHSG masih oke, masih ada potensinya untuk melanjutkan bullish. Tapi kalau misalkan dia jebol 7550, maka next stop-nya ada di sekitar 7450. Seperti itu. Kita spesifik ke view kecil dulu aja. Kalau kita pakai moving average ya, ini pun juga IHSG masih bertahan. Bahkan hari ini udah closing di atas EMA 20 lagi. Cukup bagus sebenarnya view-nya, tapi ya itu biarkan market yang mengkonfirmasi. Kira-kira itu untuk IHSG. Kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari seperti biasa kita bahas yang top value aja. Antam Happy Cuan itu di grup premium maupun di YouTube membership ya. Itu menu kemarin minggu. Jadi memang ya kemarin di call juga di sana. Dan sepertinya nggak kita bahas dulu. Saya pengen bahas BRMS aja deh. Ya memang ini gold related baru pada kuat. Udah kita bahas juga kemarin waktu di grup premium maupun di YouTube membership ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat memang yang flow-nya paling kuat itu Antam sama BRMS. Antam, BRMS, Archie lah, 3 itu flow-nya paling kuat ya. Tuh, MDKA ya mungkin dia lebih umum banyak. Jadi ya walaupun mengikuti tapi tidak sekuat BRMS, Antam sama Archie. Kalau kita perhatikan kan Antam, BRMS, Archie itu kan udah higher high semua. Sedangkan MDKA masih belum higher high lah, seperti itu. PSAB malah udah jalan duluan itu. Jadi ya seperti itu. Nah, kita bahas BRMS di mana dia sudah berhasil higher high dan akhirnya closing dengan mantap di atas 500 seperti itu. Dengan hal tersebut, akhirnya BRMS sudah keluar dari yang kita bisa asumsikan dengan sideways ya. Kenapa sideways? Karena dia punya same high. High, low, same high, tapi di sini dia higher low dan akhirnya sekarang terjadi higher high. Artinya dia sudah punya higher high, strukturnya sekarang menjadi uptrend seperti itu. Nah, BRMS juga punya higher high di sini karena dia udah breakout 505 ya, dan view bullishnya di sini pun juga sudah valid lah bahasanya. Nih, dia kan punya bullish flag yang besar tapi belum berhasil break high ya, seperti itu. Cuman saya pengen spesifik ke view kecil dulu aja ya. Kita zoom in yang di sini aja. Setelah kemarin dia bikin symmetrical triangle. Nih, di sini kan dia punya symmetrical triangle kemarin tuh ya. Nih, high, low, high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low. Akhirnya dia punya higher high ya, same high yang di sini, higher low lagi dan juga higher high. Nah, kita juga bisa tarik structure uptrend di situ. Dan kalau kita perhatikan dia punya uptrend channel ya, dan slope-nya juga baru menguat. Dan saya rasa untuk BRMS sendiri tinggal menuju ke targetnya
seperti itu. Untuk target saat ini dari higher high-nya ada di 565 sampai 605, masih lumayan spreadnya. Jadi ya kalau bisa ada kenaikan itu suatu yang wajar untuk BRMS seperti itu. Tapi kalau misalkan ada pelemahan itu juga menarik untuk buy on weakness ya, dengan support di area sekitar 500. Jadi misalkan besok ada pelemahan dari 525 ke 500-an itu menarik untuk entry. Dan targetnya ada di 565 sampai 605 untuk menuju ke target higher high-nya. Seperti itu. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi pun juga auto bagus ya. Ini akumnya sampai sekarang so far masih so good semua lah. Tuh. Yang punya barang masih bisa hold, saya rasa. Yang belum punya barang kalau mau cari antri bisa dekat-dekat 500. Kita lanjutkan. Kalau Big Bang sih view-nya besok cenderung yang melemah dulu ya. Karena hari ini juga pada reject lah. Tuh. Tinggal kira-kira ada saham yang menopang apa enggak gitu aja. Karena kalau kita perhatikan ya, BBCA reject, distribusi, Bank Mandiri juga sama, BBRI juga sama. Tapi BBRI ada akumnya sih. Cuman price action-nya masih minta bikin kaki kedua lah. Seperti itu. WIRG kemarin udah kita bahas. Sekarang kita bahas BRPT aja yang hari ini naik 7%. Oke, hari ini BRPT naik, dia naik 7% dengan candle yang cukup solid dan volume yang cukup bagus juga ya, nggak terlalu kelihatan nih. Ya lumayan lah volumenya, seperti itu. Terakhir BRPT dia naik puncak sampai 2840, lalu koreksi sampai 2060 ya ke area supportnya. Saya pengen spesifik ke view kecil aja, kalau view besar ya sedikit review lah ya. Lama nggak kita bahas BRPT ini. Kalau view besar, BRPT dia punya sideways pada range 1485 sampai 600 ya, same high, same low, same high, same low, same high, same low. Dan akhirnya dia breakout keluar dari 1945 atau cukupnya di 1500 ya. Lalu sekarang di 2280. Target higher high-nya sebenarnya masih ada, yaitu area 3080 sampai 4090. Itu target higher high-nya dari bigger view. Nah, untuk small view dia pun juga sempat menyamping cukup lama. Sebelumnya juga sempat menyamping rally lagi dan ini cenderung menyamping dan berpotensi untuk rally lagi. Langsung aja untuk sekarang view-nya saya rasa BRPT cenderung ke ya kita asumsikan ini sebagai continuation lah. Bullish flag atau apapun itulah. Seperti itu. Dan saya rasa sih juga masih belum breakout ya. Nih. View-nya dari BRPT. Dia masih punya downtrend line dan belum berhasil di breakout seperti itu. Artinya apa? Belum ada konfirmasi dan belum ada breakout structure. Tapi dia bakalan bagus kalau misalkan breakout 2340. Kalau kita perhatikan kan ini pas di pucuk ya di 2280 ini dan opsinya 2 ya. Kalau kita punya skenario bullish tuh, kalau misalkan dia break yang 2350 ya, kita buletin sekalian tuh, maka dia bisa menguat. Nanti ketika retest digunakan untuk entry ya. Ini lalu ke target atasnya. Itu untuk view yang besok lanjut naik. Tapi kalau misalkan besok dia melemah dulu, ngikutin market gitu ya, misalkan ya. Nah, itu bisa saja dia bikin kaki kedua. Nih. Dan selama dia tidak lower low alias tidak jebol 2050, ada potensi koreksinya sudah selesai, lalu dia bullish ke targetnya juga. Seperti itu. Nah, atas dasar hal tersebut, kita bisa simpulkan untuk sekarang batas toleransi dari low-nya itu kan di 2050. Maka kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah 2850 sampai 2050. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari BRPT. Tinggal kita lihat apakah dia besok menguat lalu retest atau melemah bikin kaki kedua. Yang jelas untuk saat ini BRPT selama dia tidak jebol 2050 arahnya ke atas seperti itu. Walaupun belum ada konfirmasi ya, tapi selama nggak jebol yang 2050 BRPT arahnya ke atas. Misalkan besok dia berhasil breakout 2350-nya, target terdekat 2500 sampai 2660, lalu selanjutnya di 2850 dan setelah itu di 3230 sampai 3500 pas sesuai dengan target bigger view-nya. Seperti itu. Kita lihat transaksinya. Dari ini diikuti dengan akumulasi ya, yang beli juga bagus ini BB sama AK ini tuh. So far so good, tinggal kita perhatikan aja besok dia loncat atau bikin kaki kedua.
Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk BRPT. Kita lanjutkan MDKA ini ya. Disayangkan dia belum berhasil higher high. Tuh. Apakah besok higher high-nya? Nah, kita belum tahu juga. Pani. Kita bahas nggak ini pick 2 nih? Kayaknya terakhir dah kita bahas ya. Masih on track ya. Saya pengen coba cek Toba bahas nggak ya? Banyak yang tanya sih sebenarnya. Coba kita bahas deh Toba deh. Karena dia punya uptrend ya, saya kebetulan pengen add MACD. Sebenarnya di Stockbit ada MACD, tapi ini kan saya pakai template bandarmologi. Jadi TA-nya kita pakai di sini aja. Kenapa pakai MACD? Karena saya pengen melihat divergennya. Apakah sudah terjadi divergen dari Toba? Seperti itu. Oke, kita bahas Toba, di mana sebelumnya dia sangat bullish, naik dari bottom Rp200 sampai sekarang di 1.200. Seperti itu. Terakhir view-nya, ini dia bikin uptrend channel ya. High, low, swing high, swing low. Nah, ini terakhir dia swing high sampai 1.400 dan sekarang pergerakannya terlihat agak tanggung ya. Dilihat dari marketnya pun juga sama seperti itu. Kalau kita ngomongin dia mau swing low, nah kita bisa tarik Fibonacci juga karena kemarin udah kena target ya. Kita bisa tarik dari bawah nih. Low-nya di 955 sampai high-nya kemarin di 1420. Nah, iya. Aduh, gak mau turun. Aduh, udah ini ada 1425 aja. Dan ini adalah beberapa support dari Toba seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan dia mau swing low, dia bahkan bisa turun sampai 1100 ya. Itu di Fibonacci 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Untuk sekarang view-nya gimana? Ya, kalau kita lihat sini mirip banget sama IHSG ya. Naik, di sini double top tapi intraday, lalu kemarin breakdown, rebound, hari ini reject dari resist. Maka dari itu ada potensi Toba besok bisa melanjutkan penurunan ya. Kalau misalkan tidak ada yang benerin candlenya ya, besok dia bisa lanjut turun seperti itu. Karena ya asumsinya di sini dia sideways, top 1, top 2, breakdown, low. Nah, ini kan dia baru bikin lower high. Jatahnya lower low seperti itu. Artinya apa? Bahkan ada potensi besok Toba bisa jebol 1195 seperti itu. Nah, apakah bisa terjadi? Ya, biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya sih lebih ke sesuaikan aja teman-teman punya barang. Kalau punya barang di atas ya agak wait and see. Kalau belum punya barang ya malah bisa siap-siap beli ketika dia koreksi. Seperti itu. Untuk sekarang support sebenarnya masih di 1190 ya. Itu last low-nya di sana. Atau mungkin kita pakai 1 jam biar siapa tahu ada support intraday. Ya, di sini dia punya support sih 1285 ini. Baru nextnya di 1235 seperti itu. Cuman ya itu, kalau misalkan Toba besok jebol 1200 lah, 1195, maka ada potensi Toba bisa melanjutkan penurunan seperti itu. Ya, mungkin sampai ke sekitar berapa tadi? 1125 lah. Kalau dia jebol 1200. Ya itu ya, yang perlu dikonfirmasi oleh market adalah kalau jebol 1200-nya. Yang agak kurang enak adalah Toba ini sudah mulai bearish divergent ya, dimana sebelumnya juga. Makanya ini view continuation-nya gagal. Ternyata dia memilih untuk uptrend channel lah. Ini harga ke atas, indikator ke bawah. Harga ke atas lagi, ini ada potensi indikatornya ke bawah juga. Seperti itu. Jadi ya itu batasi resiko aja. Memang kemarin ada reguler sama ada hidden ya. Jadi ya memang ini jadi bentuknya kayak gini. Nih, di sini dia reguler bearish divergent. Tapi di sini dia hidden bullish divergent. Tuh, artinya apa? Ya di sini ada divergent, dia melemah dulu. Tapi di sini ada divergent, tren akan berlanjut karena hidden bullish ya. Tuh, divergent itu kan intinya dua, reversal atau continuation juga. Kalau yang teman-teman bisa lihat cheat sheet-nya sendiri ya di Google itu banyak ya, itu bisa cari momentum untuk reversal atau cari ini kira-kira habis swing low swing high lagi nggak ya, itu lihatnya pakai divergent. Kalau ada hidden bullish most likely akan lanjut, dan yang terjadi pada Toba dia pun juga higher high seperti itu. Nah, kembali lagi ke view-nya, intinya itu sih tadi ya, support
terdekat mungkin kita bisa gunakan 1230 sampai 1200 lah. Dan kalau misalkan dia jebol 1190-nya, maka nextnya ada di 1125 dan terakhir di 1040. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita ngomongin strukturnya Toba ya, selama dia nggak jebol 955 masih oke. Tapi ya biarkan dia mengkonfirmasi. Wait and see dulu karena dia baru swing high, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, Buy Akum sebenarnya Toba ini masih sangat bagus ya sampai sekarang. Walaupun hari ini ada distribusi, tapi netnya pun juga dia masih akum seperti itu. Kalau saya pribadi lebih ke ikuti price action ya, tuh. Dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Tuh untuk Toba, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek WiFi jadi sideways itu ya. Brand juga. Archie ini juga gold related. Dan saya bahas di grup tadi sebenarnya targetnya 880 lah. Gusco ternyata kenceng ya Gusco ya. Sebenarnya BWPT itu kalau nggak di suspend juga sama aja, tapi ya yang bisa jalan si Gusco. M-Track Group masih berjaya. PSAB. Telkom kemarin udah kita bahas ya, view-nya masih sangat oke. DSSI ini kelihatan mau lanjut besok ini, ada continuation-nya. Siap-siap pantau saham-saham Sinarmas mungkin besok ya. Kalau dia higher high bisa jadi nyiprat ke yang lain lah. Saham-saham Sinarmas itu apa aja tuh? Ada BSD, terus ada Tekim, INKP, dan lain-lain lah. Kita bahas apa nih? Kita coba kita update view-nya Bumi ya. Karena kalau kita lihat Bumi sudah mulai melandai. Ya mungkin ini lebih ke ngikut si siapa namanya? BRMS lah, seperti itu. Untuk Bumi saya pengen bahas dari view besarnya dulu, di mana Bumi hari naik 3,74%. Candle-nya sih nggak terlalu solid ya, dan volumenya juga oke. Terakhir kita punya view Bumi, saya pun juga sebenarnya cenderung ke bearish. Bukan bearish sih, masih bullish. Cuman ada potensi dia swing low. Karena dia baru aja swing high ya, tuh. Bahkan turun sampai 66 tuh Bumi itu juga masih ada view-nya. Karena dia punya downtrend channel, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Jatahnya harusnya swing low kalau dia masih mau melanjutkan downtrend channelnya, seperti itu. Cuman kalau kita lihat ke view kecil di daily, ini kalau kita perhatikan sih Bumi ini mulai melandai ya. Kemarin memang sempat melandai di sini, tapi masih dikasih breakdown. Tapi kalau dilihat dari bentuknya sini, breakdownnya most likely disertai dengan divergent ya. Kalau di sini nggak kelihatan di daily, mungkin ada di intraday seperti itu. Dan yang jelas karena Bumi ini punya same low alias low yang sama, maka kita bisa asumsikan dia masuk ke fase sideways lagi ya, atau yang mungkin biasa dibilang konsolidasi seperti itu. Itu ringnya dari ya kalau ditoleransi sampai shadow mungkin pakai sini lah 106 ini. Itu range-nya dari 114 sampai 106 ya. Dan biasanya pada kondisi menyamping ini dia akan menentukan arah, either itu breakout maupun breakdown. Nah, kalau dilihat dari slope-nya yang semakin melemah, kok saya merasa Bumi malah ada view bagus ke atas seperti itu. Jadi mungkin direvisi ya view bearish-nya. Ini malah cenderung kelihatan kalau ditampungin lah seperti itu. Yang pertama slope-nya kayak gini, mulai melandai, terus ini mulai menyamping. Cuman ya lagi-lagi biarkan market mengkonfirmasi. Intinya Bumi ini kalau misalkan dia breakout 114, ada view bagus lah. Dia bisa menguat mungkin sampai 122. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 106, ya berarti dia memilih untuk drop base drop ya. Drop base, drop lagi, base lagi, siap-siap ngedrop lagi seperti itu. Nah, kalau kita apa ya bahasanya, misalkan dia berhasil breakout higher high, maka kita bisa tarik Fibonacci untuk target ke atasnya. Sementara kita pakai yang di sini dulu aja, dari 124 sampai low-nya kita pakai di 106 ya. Dan ini adalah beberapa resist dari Bumi. Tuh ya, ternyata 115 resistnya bukan 114. Intinya itu dia baru konsol 115 sampai 106. Kalau misalkan break 115, lanjut ke 117, 120, 124. Tapi kalau misalkan dia jebol 106, ada potensi continuation, mungkin nutup gap sampai ke 102 seperti itu.
Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Yang agak kurang oke adalah mungkin sektornya dia belum terlalu mendukung ya. Yang mana kalau kita lihat bumi ini kan cenderung ke batu bara. Kalau kita lihat batu bara ini kan belum ada yang jalan ya. Semuanya masih pada ya belum gantian lah. Yang manggung masih CPO, gold. Ini malah oil juga mau jalan. Jadi ya kira-kira seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya. Ini yang dimaksud mulai melandai ya. Mulai dikumpulin barangnya. Nah ini kalau misalkan dicek divergence juga pasti ada. Dan ya setelah sebelumnya dia dibuangin terus, mulai menyamping dan sekarang mulai dikumpulin. Indikasi yang bagus, ada potensi perubahan arah lah untuk dari bumi. Tapi konfirmasinya adalah di 115. Kalau dia break yang 115, ada potensi upside dari bumi. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi risiko aja. Untuk bumi kita lanjutkan. Saya pengen coba cek candle kemarin Senin tuh kayaknya seleksi alam ya. Maksudnya kayak itu dibanting terus sekarang pada rebound lagi yang view-nya bullish. Java juga bagus ini. Kita update deh view-nya deh. Oke, kita bahas Java di mana hari ini dia naik 5,86%. Candlenya solid, volumenya besar dan membesar. Ini indikasi yang bagus ya. Pergerakannya masih didukung lah karena dia naik dan volumenya pun juga membesar juga. Terakhir Java kita bahas di sini ya. Dia double bottom, lalu naik, inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout kena area supply di 1745 lalu turun. Retracement ke area pullback di Fibo 0,618 sampai 0,786. Pada saat itu view-nya dia lanjut turun atau setelah menyentuh 0,618 dia rebound. Dan ternyata dia memilih yang rebound, membentuk higher low dan saat ini dia berpotensi untuk membentuk higher high seperti itu. Sangat mendukung volumenya karena ya ini volume membesar tuh. Besar lah potensinya. Ini Java besok dia breakout 1745. Tuh, tinggal antara dia cup lalu handle besok breakout, kalau enggak ya ascending 3 kali 1, 2, 3 seperti itu. Yang jelas untuk sekarang 1745 adalah resist dari si Java. Kalau misalkan besok dia breakout maka cakep ya. Targetnya kita bisa tarik Fibo dari atas sampai ke bawah. Kalau dia break yang 1745 maka saya rasa target mungkin sekitar 1800-an sampai 2000 ya tuh. Tapi kalau misalkan besok dia gagal break jadi double top bisa ke 1500-an lagi. Tapi kalau dari transaksinya sih saya cenderung yang dia breakout. Another view kita bisa tarik uptrend channel juga ya. Nih tinggal menunggu waktu aja dia higher high. Ya seperti ini, masih sangat respon lah dari uptrend lainnya. Di sini kan kemarin juga dia bikin downtrend channel ya untuk koreksinya ini. Dan sudah berhasil di break. Jadi ya so far so good. Kita bisa tarik Fibo juga untuk mencari target higher high-nya dari atas 1745 sampai bawah di 1510. Nah, nih. Kalau misalkan dia breakout 1745, maka targetnya 1850 sampai 1910 seperti itu. Pas dengan area pullback-nya tadi. Jadi ya biarkan Java yang mengkonfirmasi lah seperti itu. Untuk support masih cukup jauh, bahkan 1665 ya, karena ini baru aja candle impulsif kuat. Mungkin setupnya kejar atas, kejar FOMO lah. Tapi kalau kita cek di intraday, siapa tahu dia bikin continuation maupun ada support intraday yang bisa dimanfaatkan. Kalau kita perhatikan sih belum ada ya mungkin lebih ke TS. Selama nggak jebol 1700, Java harusnya arahnya masih lanjut seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk hari ini. Malah cenderung distribusi ya dengan volume besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya masih net akum lah bahasanya seperti itu. Jadi ya so far masih sangat oke. Besar potensinya Java besok breakout. Tinggal kita tunggu konfirmasinya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Java mungkin kita bahas satu lagi ya. Habis Java BSD. Belum deh, saya belum main bahas BSD. Cuan, Bufa, Energi, Adaro. Adaro ini mau lanjut ini besok ini. Lanjut koreksi maksudnya. PTRO ini juga minta turun dulu.
SCMA. Wah, kayaknya mau gantian ini. MTech Group ya. Ya wajar lah ya, rally-nya udah pada kuat banget. Mau gantian rehatnya. Udah kena target juga kayak SCMA. Ini Adi juga mulai bagus, flow-nya mulai serius setelah diakumulasi terus. Pak, kita bahas aja Adi setelah dia sideways berapa purnama ini. Dari Juni sampai sekarang September ya. Sideways gak kemana-mana harganya. Nanti kalau nggak ada yang lain kita bahas Adi aja deh. Karena kayaknya mau jalan. INKP juga mau bikin continuation nih, bullish flag. Tadi yang saya maksud itu ya, DSSA. Tuh, ini plan udah ada di grup, tinggal dieksekusi aja kalau mau dieksekusi. Goto, MBMA, Dewa, Harta. Kelihatan banget kalau marketnya mau shifting ya. Dari kemarin bandingan itu, ada yang kelihatan naiknya tuh mau bikin higher low higher high, ada yang kelihatan itu pullback lah bahasanya. Tekim, nah ini pinang dibelah dua. Wah, Tekimnya malah udah higher high nih. Jadi NKP ini yang laggard ini. Akumnya bagus. Wah, ini juga mau continuation ini. Sawit besok main kayaknya. Dilihat dari SIM, DSNG dan lain sebagainya. Jadi wajib lah sawit besok. Nanti saya call di grup. Pegio. Kita bahas Adi aja deh. Yang kalau saya lihat sih harusnya ya kali ini udah jalan lah. Nah ini kan berkali-kali kan dia PHP. Cuman sepertinya kali ini dia jalan. Oke, kita bahas Adi setelah sekian lama nggak kita bahas ya. Dimana hari ini dia berhasil naik 1,77%, candlenya cukup bagus dan volumenya pun juga cukup bagus juga seperti itu. Terakhir Adi nih dia IPO lalu arah berjilid-jilid naik sampai all time high di 11 ribuan ya. Lalu dia koreksi bikin downtrend di sini. Nih dia punya downtrend dan sudah berhasil di breakout downtrendnya. Tapi satu hal, setelah breakout dia belum punya higher high. Jadi ya memang saat ini Adi ini cenderung sideways. Kalau kita lihat market structure ya, yang mana itu menentukan jadi sebuah trend. Ketika saham itu uptrend, itu kan dia higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Ketika dia downtrend, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya. Ketika dia sideways, same high, same low, same high, same low dan seterusnya. Dan kalau kita lihat Adi ini, setelah dia keluar dari downtrend, dia belum punya higher high, maka opsinya adalah dia sedang sideways seperti itu. Atau sering biasa disebut dengan ranging seperti itu. Sideways-nya ada sideways kecil dan sideways besar ya. Kalau sideways kecilnya di sini, ini range berapa nih? 7.300 lah. 7.300 sampai range 6.750 itu sideways kecilnya. Tapi kalau sideways besarnya dari sama 6.700 sampai high-nya di sini. Nah, kita bisa pakai mediannya aja ya, nggak perlu pakai dua channel lah. Kira-kira seperti ini sideways dari si Adi. Tadi saya juga sudah ngecek harga batu bara ya, kelihatannya sih belum kok malah black diamond. Mana nih commodities Newcastle Coal. Agak lemot internetnya ya. Nah, malah koreksi ini batu baranya. Kalau dari harga batu bara sih, kalau kita analisa, memang dia sudah keluar dari downtrend, tapi baru satu tarikan lah ini bahasanya. Kalau dia dapat higher low lalu higher high, nah ini gantian ini nanti batu bara yang jalan seperti itu. Jadi ya kalau buy outlook dari komoditasnya sih, dia masih butuh retracement dulu. Kalau dari harga coalnya. Tapi kalau kita lihat dari emitennya Adi ini, kalau nggak salah kan Adi kan yang jadi batu bara ya.
Yang Adaro itu kan yang jadi non batu bara kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Nah, ADI sideways dia sejak bulan apa ini, Mei 2025, range 6675 6700 lah sampai 7800. Same low, same high, same low, tapi dia belum pernah menyentuh same high-nya. Harga dijagain ya, malah dia sideways lagi 6700 sampai 7200. Same low, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Dan memang membosankan fase sideways atau fase akumulasi itu. Cuman memang most likely di situ kita akan dapat harga yang bagus, harga akumulasi. Bahasanya seperti itu. Nah, malah kepencet apa nih? Nah, kalau kita perhatikan dari transaksinya, ADI ini sideways disertai dengan akumulasi. Bahkan akumulasinya menjadi semakin masif ketika kemarin ada rebalancing lah ya, tanggal 26 Agustus itu, seperti itu. Jadi ya kalau dari analisa transaksi bagus ADI ini. Seperti itu. Dia sideways disertai dengan akumulasi. Biasanya yang kayak gini kalau meledak ya jalannya kenceng lah biasanya. Tapi yang momentumnya kapan saya pun juga belum tahu. Karena kalau kita perhatikan ya belum pada ada pergerakan batu bara ini. Masih kalau komoditas ya itu gold, CPO, oil, batu baranya ini masih pada diam-diam aja ya. Bukan tahunnya batu bara mungkin 2025 ini itu. Cuman ya kalau buy price action ya, misalkan besok ADI dikasih breakout area 7200 sampai 7300, maka dia keluar dari sideways kecilnya dan besar potensinya ke arah 7800. Yang cakep adalah kalau ADI berhasil breakout yang 7800 sampai 7000 sampai 8000. Kenapa? Karena dia akan keluar dari sideways besarnya ya. Ini kan tadi kita punya sideways kecil dan sideways besar. Dan ketika 8000 itu di break, maka ADI akan masuk ke fase uptrend ya. Nih, kalau misalkan 8000-nya di break ya, maka dia mungkin potensi bisa ke sekitar 9000-an seperti itu. Atau ya simpelnya kita bisa tarik Fibonacci dari atas sampai bawah juga ya. Seperti ini sampai sini. Targetnya ke 87 sampai 97. Kalau misalkan dia berhasil breakout 8000. Ya, kita pakai Fibo ini pun juga pas ya. Nih. Dia sideways-nya range 8000 sampai 6600 ya. Kalau break ke atas itu cakep, tapi kalau jebol ke bawah kurang bagus. Tapi kalau dilihat dari view-nya keseluruhan, saya sih cenderung yang lebih ke breakout. Tinggal mungkin menunggu waktu, momentum, dan juga katalis aja seperti itu. Mungkin akhir tahun bisa juga ya, karena biasanya bagi dividen kan bulan, saya kan dulu ada itu kan 2 kali bagi dividen. Kalau nggak salah Mei sama Desember tuh. Apalagi kan juga ada mau Desember, udah mau musim dingin, batu bara kan biasanya kan pada moncer di akhir bulan. Seperti itu. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau pengen entry agak tanggung sebenarnya, karena ya kalau beli murah ya di bawah 6700. Tapi kalau beli mahal yang mending tunggu dia breakout sekalian. Seperti itu. Siapa tahu dia dikasih break 7300, nanti kalau ada retest bisa dikasih entry. Atau kalau misalkan pengen sekalian dia keluar dari sideways, entry aja ketika dia keluar dari 8000. Seperti itu. Dan ya, buy transaksi juga tadi masih bagus. Yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mana ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.